kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen video ini ya. Kalau sudah, yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa sama-sama dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut yuk ke materi hari ini. Tema pada hari ini yang akan kita bahas yaitu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan mengetahui apa saja sih hak kita sebagai warga negara, serta apa saja kewajiban kita sebagai warga negara. Selain itu, kita juga akan mengetahui apa sih definisi dari hak serta kewajiban. Yuk kita langsung ke materi, let's go! Nah teman-teman, apakah kalian sudah tahu pengertian dari hak? Jadi hak itu merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Nah, dalam diri setiap orang ini melekat hak asasi manusia serta hak warga negara. Teman-teman, hak asasi ini bersifat universal. Apa sih yang dimaksud dengan universal? Jadi, universal itu kita tidak memandang status kewarganegaraan. Teman-teman, hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Kenapa sih harus dibatasi? Karena setiap negara pasti memiliki hak untuk warga negaranya masing-masing. Sekarang kita beralih ke definisi kewajiban. Teman-teman udah tahu belum pengertian dari kewajiban itu? Nah, jadi kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban warga negara ini dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, apa sih perbedaan hak warga negara dengan kewajiban warga negara? Jadi, begini teman-teman, hak warga negara itu merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah. Teman-teman semua, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Let's go, kita lihat. Bentuk hak warga negara yang pertama yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Di pasal 27 ayat 1
yang berbunyi mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Selanjutnya ada pasal 28E ayat 1 yang berbunyi kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya ada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Yang selanjutnya adalah pasal 31 ayat 1 yang berbunyi mendapatkan pendidikan. Lanjut ke pasal 28C ayat 1 yang berbunyi bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya ada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang terakhir ada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, teman-teman, itu dia tadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak-hak warga negara Indonesia. Teman-teman, jadi hak dan kewajiban warga negara itu merupakan dua hal yang saling berkaitan karena keduanya itu memiliki hubungan kausalitas. Apa sih hubungan kausalitas itu? Jadi hubungan kausalitas merupakan hubungan sebab akibat. Contohnya seperti ini. Seseorang bisa mendapatkan haknya dikarenakan ia sudah memenuhi segala kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, jadi hak dan kewajiban kita itu berbeda-beda tergantung di mana kita berada. Yang pertama, kita akan lihat apa aja sih contoh hak dan kewajiban anak kita di rumah. Let's go. Contoh hak anak ketika berada di rumah yang pertama yaitu mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, memperoleh makanan dan minuman yang bergizi. Dan yang ketiga, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua. Nah, selanjutnya ada contoh kewajiban ketika anak di rumah, yaitu yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang selanjutnya adalah contoh hak dan kewajiban ketika anak berada di lingkungan sekolah. Contoh hak ketika anak berada di sekolah yang pertama adalah memperoleh pembelajaran dari guru. Yang kedua, mendapatkan teman. Yang ketiga, berhak mendapatkan nilai. Selanjutnya ada contoh kewajiban ketika anak berada di sekolah yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang kedua, menghormati guru. Ketiga, ada menaati peraturan sekolah. Yang berikutnya ada contoh hak dan kewajiban anak ketika berada di lingkungan masyarakat. Yuk kita simak. Contoh hak anak ketika berada di lingkungan masyarakat yang pertama adalah memperoleh keamanan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kemasyarakatan.
ketiga, dapat bergabung di lingkungan masyarakat secara sehat. Yang selanjutnya ada contoh hak anak ketika berada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, berbuat baik dan menjalin kerukunan dengan tetangga. Nah, teman-teman, kalian udah tahu belum nih kalau setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Terus juga warga negara itu bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Inilah sebabnya agama yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Teman-teman, setiap warga negara itu juga memiliki hak untuk mempertahankan wilayah negara Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Selanjutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai apa saja yang dimaksud dengan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, tapi sejauh ini teman-teman sudah paham belum sih apa itu warga negara Indonesia? Jadi teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 yang berbunyi, warga negara Indonesia atau WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Nah, itulah yang dimaksud dengan warga negara Indonesia. Adapun beberapa manfaat dari pemenuhan beberapa hak. Berikut adalah contoh dari manfaat pemenuhan beberapa hak. Yang pertama yaitu manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, hal ini dapat meningkatkan perekonomian warga negara Indonesia dan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat terhadap pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Jadi hal ini dapat meningkatkan terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berikutnya adalah manfaat pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi hal ini dapat menciptakan kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Nah teman-teman, itu dia tadi materi pembelajaran kita hari ini dengan tema hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir dan sudah belajar bersama pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. See you next video, teman.